Dan saat itu kayak udah apa pengen tahu keadaan yang lain kan. Saya keliling ke kelas yang lain. Dan ternyata ada yang lebih parah, ada yang sampai mencekik dirinya sendiri. Akan saya bunuh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman KPHJ. Kali ini kita ada di cerita misteri. Masih sama saya Wanda. Saya Haryanto. Saya Dedi. Lah, ini ada salah satu teman kita mau cerita. Katanya di hidupnya kok ada cerita misteri kayak. Pengalaman. Pengalaman. Gimana Mas itu ceritanya? Gimana? Sebenarnya ada beberapa ini yang pengalaman teman, ada yang pribadi. Kan bersinggungan ya. Ya. Mungkin ini dibandingkan cerita teman-teman yang lebih senior mungkin jauh ya. Tapi lumayan ada ya lah. Gimana? Karena masih dibilang nggak terlalu nampak, tapi menurut orang awam ini seharusnya cukup mengerikan sih. Oh ya, itu. Enggak. Apa itu Mas? Kira-kira. Pertama kali saya bersinggungan itu waktu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Saat itu saya kan saat itu menjabat sebagai OSIS dan juga ketua PMR. Nah, saat itu ada acara jerit malam. Jerit malam. Nah, saat itu memang waktu OSIS briefing kita untuk melakukan acting teriak-teriak nangis. Waktu ada yang ngasih cerita-cerita motivasi gitu kan. Gitu, ya. Nah, ternyata waktu tengah malam ada yang teriak-teriak itu, sebagian dari tim atau OSIS senior itu justru teriak beneran tanpa sadar. Loh, Jadi langsung beneran. Jadi itu sampai teriak nangis-nangis. Saya kira saya sebagai kebetulan kan menjabat dua kan bingung kan ini acting asli, atau beneran. Soalnya kok sampai nangis gitu loh. Terus akhirnya ada yang sempet pingsan, langsung tim PMR nolong satu. Ternyata ada lagi sampai lebih dari 10 orang lebih. Oh, jadi ada kesurupan massal gitu. Kesurupan massal. Justru langsung. itu malah seniornya, yang junior ada tapi sedikit. Padahal kan yang merencanakan tapi kok sampai kemasukan dulu. Oh gitu. Apa sebelumnya ini ada jerit malam tuh enggak ada prosedurnya gimana gitu? Gimana kayak di planning gimana ini Sebenarnya ceritanya? yang tahun-tahun dulu sih ya seperti itu, tapi nggak ada apa-apa. Tapi tahun ini khusus ada. Dan itu untuk saya yang awam, orang melihat kesurupan itu cukup ekstrim lah. Jadi itu kan kebagi-bagi kan. Jadi pertama saya nangani si cewek cuma nangis teriak-teriak lah, biasa kan. Seperti itu kan sering lihat di TV. Yang satunya ini cowok laki-laki tapi dia tenaganya sangat kuat loh. Jadi yang saya awalnya nolong yang cewek, yang laki-laki kewalahan 4-5 orang lah. Itu kewalahan langsung nambah orang terus. Sambil teriak-teriak bilang temenmu saya sakitin, temenmu yang ada di dalam saya sakitin, gitu terus. Itu jadi satu selesai terus ada satu lagi gitu. Langsung semua. Langsung semua. Kalau nggak salah itu 12-13 orang. Wow. Dan saat itu kayak udah pengen tahu keadaan yang lain kan. Saya keliling ke kelas yang lain. Dan ternyata ada yang lebih parah, ada yang sampai mencekik dirinya sendiri. Akan saya bunuh anak ini, akan saya bunuh. Terus ada guru yang masuk, kita kan sebagai orang awam melihat kaget kan, niatnya mau menolong untuk nggak nyekik dirinya sendiri. Terus ternyata dilarang sama si guru tadi. Katanya biarkan, kalau kamu mau bunuh saja, bilang gitu. Ternyata setelah dibilangin gitu, dia diam tapi teriak-teriak terus. Oh gitu. Itu kejadiannya langsung selesai malam itu atau sampai berlanjut Mas? Ada satu yang sampai subuh, dan itu kayak anak kecil, itu malah lucu, jadi sampai jadi tontonan satu sekolah. Oh, jadi kemasukan anak kecil? Iya. Anak kecil yang katanya dulu itu meninggal, entah itu dibunuh atau diaborsi orang tuanya. Jadi di belakang kelas dia ceritanya itu di lokasi ring. Jadi dia ceritanya sering ngamatin siswa yang ada di situ. Terus dia suka salah satu siswa. Jadi waktu di situ dia bercanda terus. Yang minta diadanin, minta diadanin orang yang menurut dia kurang keren, nggak mau. Jadi dia milih. Oh, milih berarti. Aduh, sampai ya ini teman-teman.
Perempuan ini berarti Mas ya. Wah. Saya mau takut juga jadi ketawa kan dia Iya. dianya kan. Masa diadanin tetap pilih-pilih, diadanin terus ketawa-ketawa, terus tetap nggak mau Itu hilang. sampai berapa kali Mas? Nggak mau Minta hilang. jajan. Ada sampai 3 kali. Waduh. 3 kali itu subuh, karena subuh baru hilang, Oh, baru keluar sendiri. baru keluar sendiri. Oh, Dan gitu. iya. Dan habis kejadian itu ada beberapa anak yang tetap kesurupan terus. Jadi satu anak kepaksa harus pindah sekolah karena terus kesurupan tadi. Yang anak kecil yang diikutin anak-anak kecil tadi. Iya betul. Terus yang kedua temanku yang ngerasukin ini kayak sosok penjaga sekolah katanya di gerbang sering Iya, betul. cerita. Itu juga sering sampai temanku 3 bulan baru selesai lah. Itu pun harus sholat apa ritualnya agak panjang lah katanya. Iya gitu. Dan sampai sekarang ritual jerut malam itu masih ada apa enggak Mas? Di sekolah Anda. Setelah ada kejadian yang seperti itu sampai sekarang akhirnya dilanjutkan enggak? Masih ada apa enggak? Seharusnya Iya. sih Kira-kira. apa yang terakhir setelah itu beberapa bulan kan kayak ada masa orientasi untuk OSIS baru ya. Iya. Itu di Wonosalam. Tetap ada tapi nggak se ekstrim itu, dan memang ada lagi yang kemasukan. Yang namanya juga di villa kan jarang ada yang nunggu, apa jarang di uni pasti ada yang nunggu ya. Oh gitu ya. Tapi cuma 1 anak sih, nggak separah yang di sekolah tadi dulu. Oh gitu. Berarti jeritan malam yang apa diadakan di sekolah itu sudah terakhir waktu Mas itu ya? Berakhir di Iya. Masnya apa masih ada? Terakhir iya saya, tapi di bawah saya masih ada mungkin, tapi standarnya lebih diturunkan, entah itu jamnya lebih nggak tengah malam lagi atau apa, tapi masih ada. Tapi ada jerit malam juga. Waduh, ini ngeri. Kalau ini ngeri. Sudah ada kejadian. Lupa seperti tadi itu. ada satu sosok yang bilang kami kiriman dari persilatan si A gitu. Oh. Tapi nggak tahu antara bener apa enggak, cuman dia bilang begitu. Saya kiriman gitu. Gitu sih, iya. Terus ini kalau ini menurut saya nih ngeri banget kalau ada di sekolahan sampai ada seperti itu ya. Seharusnya kalau apa ya itu ya memang biar apa ya Mas, seru itu memang. Iya, seru. Cuman kok Tapi dampaknya kan sampai segitu Mbak. iya sih Merugikan. iya sih ya nggak apa-apa kalau kayak gitu, cuman apa namanya harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelumnya sih kalau aku gitu. Tapi kalau untuk dia jin-jin yang apa ya, dia bilang enggak kayak dia kiriman apa tuh nggak mungkin kok sih Mengada-ngada percaya biasanya, sih ya. Ya kan untuk dia kan mengadu domba ya. iya Wah. betul ya kan dia memang sifatnya seperti itu. Iya sih. Terus kalau cerita dari temennya Samen Mas Ya, itu gimana kalau itu? versi temannya? Terus yang dari korban kesurupan tadi kan saya tanya-tanya kan, Iya betul. dan itu memang sering banget dimasukin saat di kelas, saat disinggung si mister yang mengganggu tadi itu Iya. pasti masuk lagi berulang-ulang. Jadi saat pelajaran itu sangat terganggu karena saking seringnya. Iya betul. Dan ketika masuk didoain apapun itu nggak mau keluar. Pernah sekali yang agak aneh menurutku ya, ketika didoain satu kelas itu doa bareng-bareng, dia tetap teriak-teriak kayak kebal ya. Tapi ketika ada salah satu guru yang benar-benar stres mungkin ya karena saking seringnya, dia bentak meja sama bilang, kalau kamu nggak keluar saya carikan telur busuk saya masukkan ke mulutmu langsung hilang. Kan kaget ya, duh, masa sama doa kebal tapi ditakutin kayak gitu kok ini, apakah memang ada impactnya, imbasnya atau gimana? Iya memang kayak gitu. Sebentar Mas ya, ini kalau dari sisi saya nih Ya, gimana? kita cerita seperti ini kayak ada portal gitu Mas. Iya. Oh gitu. Iya, Ini kan di rasanya kayak- belakang sama Rasanya itu. itu merinding, Mbak. Iya, dia di situ. Ya, bener ya, berarti. Ada portal di situ. Entah di situ sama ngerasa dingin atau ngerasa enggak tahu ya. Aku Itu sosok-sosok yang di sana. Oh gitu ya. Iya, Kayak kepanggil datang. tadi ya. Iya, kayak kepanggil. Ya ceritanya kayak kepanggil. Semua kepanggil dan hadir semua di sini. ngumpul di sini. Ya, Wah, betul. seru berarti, Mbak ya. Mereka ikut. Sayangnya Dingin jadi anget. Gitu. Lanjut Mas. Kita Lanjut, Mas. lanjutkan ke cerita itu tadi. Terus Ya, itu kan pengalaman saya waktu sekolah ya. Ha-ha. Terus setelah sekolah itu saya lanjut ke apa ya, pendidikan lah, bukan kuliah tapi kayak pendidikan. Saat itu di Semarang. Terus ini ada pengalaman unik lagi. Iya. Temanku Gimana kan itu Mas? ngekos Iya. terus namanya kos-kosan kan pasti ada yang serem ada yang enggak ya. Nah, Iya. kebetulan si temanku ini dapat yang seru. serem. Serem. Nah, waktu di kamar mandi dia melihat sosok tersebut. Nah, sosok tersebut itu di kamar mandi di atas.
di atas Di atas cewek, kamar mandi. Di atas Iya, apa di Di atas tembok gitu. di atas tembok kamar mandi kan belum ada Oh, plafon kan. plafonnya. Nah, dari Oh, atas iya, itu. iya. Saya sempat menghebohkan satu kelas kan. Akhirnya teman-teman yang lain niatnya inisiatif membantu nemenin tidur lah si Iya. dia. Ah. Nah, waktu itu terus temanku nemenin, bener waktu tengah malam ada yang ngetok-ngetok suara lewat. Terus ada sosok, Apa itu Mas? tapi dia nggak berani lihat kan, dia pura-pura tidur tapi kayak meskipun tidur kan kayak remeng-remeng gitu Oh kan. ya, Iya. apa Terus itu katanya? ngeliat ada sosok yang di pojok ngeliatin mereka tidur. Tapi Ah, dia iya, nggak berani lihat. bayangan itu Mas? Temennya tadi ikut keganggu juga ya. Oh gitu. Laki-laki apa perempuan nggak jelas ya Mas ya? Yang pertama lihat cewek, yang kedua yang nggak jelas. Kemungkinan nggak tahu sama atau enggak ya. Iya, kalau menurut saya kayaknya sama-sama perempuan sih. Sama Bu. Karena di situ yang ganggu memang perempuan sosoknya. Gitu. Gitu. Iya, memang saya lihat kayak di sini atap terus temboknya nggak sampai ke atap gitu kan Mas, cuman iya gitu deh Nunggu di atas ya? di pojokan Pojokan. gitu, ganggu sih itu memang apa, dia cuman napak gitu sih. Dia sih apa ya, di situ dia nggak punya teman intinya ya, jadi dia Cari nganggep, teman berarti, Pak, ya? cari teman gitu lah, tapi kan wajahnya ya kayak gitu, badannya kayak gitu, dia nganggep kita teman, kitanya yang takut ya Mas ya. Kecuali kalau dia nampaknya lebih cantik Pak ya, apa lebih ganteng gitu, baru kita bisa. Gitu. Ada cerita lain Mas kira-kira Kalau yang lain pengalamannya? kan kebetulan saya kan kerjanya di dunia luar Persen. yang shiftnya itu 24 jam. Jadi ada shift 1, 2, 3. iya, Ini iya. saya random dari cerita teman-teman kan, waktu kumpul pasti ada yang Ada suka pengalaman, banget Mas, ya? bahas kayak gitu kan. Iya, Iya. iya. Ha. Kebetulan ada beberapa kisah yang agak janggal, contohnya kayak teman saya yang mekanik alat-alat berat gitu ya. Mm-mm. Terus dia memperbaiki, ada keluhan misalnya A, tapi waktu diperbaiki nggak ada masalah apapun sampai berhari-hari nggak ada. Nggak trouble Mas ya? Iya, nggak ada Tapi nggak masalah. bisa ya? Nggak, Nyalain gitu? nggak bisa. Terus tiba-tiba dipanggilkan seseorang untuk didoain aja, terus tiba-tiba bisa kan, aneh banget. Dan itu ditambang itu kayak sering banget. Iya, memang kalau dari saya sih ya nggak aneh sih Mas, karena memang prosedurnya di sana ya memang kayak gitu kan. Memang ada kayak misalnya di daerah sini ini, misalnya di daerah sini ini yang sesepuhnya itu maksudnya nggak rapat sama sesepuh, itu kita kesini jalan-jalan nggak masalah Mas, kayak kita jalan di lapangan gitu aja. Tapi nanti di suatu desa atau di suatu tempat yang di situ sakral, atau di situ nanti semacam di situ ada sesepuhnya, kita kursus-kursus di situ nggak bisa Mas. Harus Itu izin dulu Mbak ya? harus ada sesuai prosedur gitu kan. Nah nanti kalau orang awam, kalau orang yang nggak ngerti, terus nanti itu misalnya itu kan tanah, kita harus permisi dulu sama yang punya tanah. Sopan santun. Kan kayak gitu ya prosedurnya. Iya, terus kita nanti apa langsung garuk tanah di situ, makanya alat nggak bisa, atau langsung kayak gitu kan, memang harus ada prosedurnya. Itu berarti mungkin kalau menurut saya daerah situ ada daerah yang apa ya, ada yang mengandung kepercayaan lah di situ, intinya di situ masih ada sesepuhnya gitu yang dituakan mungkin di situ ya gitu sih, atau ada sosok-sosok di situ yang ya maulah kita apa ya, gini loh prosedurnya gitu. Oh, mintanya gini Mbak ya? Nah, gitu. Berarti minta syarat sebenarnya. Nah, gitu sih. Gitu, Mas. Ya, doa itu juga termasuk syarat Nah, Mas. iya, Gitu. benar, Iya, syaratnya tuh nggak harus yang pelan-pelan gitu juga sih, doa itu termasuk syarat gitu. Kalau dari Mas sendiri nih, kira-kira ada apa ya, pesan atau Pesan sih yang pasti kalau mau kerja ya doa sih, tapi aku juga ya karena selalu doa apa kalau mau berangkat kerja kayak doa terus tutup ya. Jadi meskipun si waktu over shift atau pergantian shift kerja itu temanku sih kayak sering bilang, awas tadi aku habis ngeliat ini, awas aku tadi habis ada sosok yang duduk di sebelah situ waktu kerja kan bawa alat, tapi sosoknya itu nungguin nemenin di sebelah gitu. enggak ya? Sering nggak gitu, tapi waktu saya naik nggak kerasa ya, alhamdulillahnya, karena ya tadi doa kayak gitu sih. Iya. Ya sih teman-teman, kalau dari saya juga gitu sih. Kalau selama kita tetap berbuat baik, nanti kita pasti juga ada apa ya? Imbal balik. Iya kan, karena alam itu pasti ketika kita baik, nanti pasti ada imbal baliknya juga baik.
kita baik ke orang, itu nanti juga pasti akan ada orang yang baik sama kita. Begitu juga kita nanti kita baik ke alam, nanti alam juga baik ke kita, gitu sih. Ya, Ya, betul. betul. Ada, aku ingat satu cerita yang berhubungan sama statementnya Mbak Wanda tadi. Oh ya, Mbak Wanda kan Ya, bilang gimana? kalau kita baik ke alam, maka alam juga Alam akan itu baik kan. Nah, Iya. kebetulan saya kan suka naik gunung. Ada Iya, beberapa gunung yang kalau kita lihat di sosial media lainnya pasti banyak cerita misteri tentang suatu gunung. Iya. Iya. Tapi saya sendiri nggak pernah merasakan, cuman pernah satu kali di gunung Mas yang di Kediri yang habis meletus. Kelut. Keluh. Ya, Gunung Kelut waktu habis meletus saya kan naik. Di situ saya kalau melihat benda-benda yang bergerak atau jatuh itu sudah biasa banget ya buat para pendaki yang agak Pendakinya. saya pertama kali yang langsung terdengar itu kayak suara bunyi kayak gendang, gamelan kayak gitu loh. Entah itu sambutan atau dulu kan katanya ada dua pertanda, antara sambutan atau pertanda buruk lah. Iya. Nah, Betul. kayak gitu terus si temenku waktu cerita-cerita itu nyambung. Saya juga waktu ke gunung berpuluh-puluh kali nggak pernah nemuin apa-apa. Tapi waktu temenku ke situ berdua, kenapa ada sosok kepala yang jatuh dari atas itu ngelilingin mereka. Itu kelihatan Mas ya? Kelihatan jelas ngelilingin mereka waktu mereka berdua, cowok sama cewek. Kebetulan waktu di grup ngajak banyak orang tapi yang bisa 2 orang ini kan. Nah, temanku kayak setengah percaya dan enggak. Ternyata setelah beberapa lama dia lihat foto-foto di HP-nya, ternyata mereka melakukan hal-hal yang kurang baik di gunung. Jadi kayak Betul. tergantung niatnya dulu. Kalau niat kita ke Betul. gunung nggak baik ya pasti dapatnya juga yang seperti itu. Remote Ya. apa itu Mas? Terima kasih loh Mas ini tadi Terima kasih, sudah Mas, ya. meluangkan Sama-sama. waktu. Waktunya buat kita. Saya juga ya, senang bisa sharing sama teman-teman. kalian. Oh iya. Ya, makasih. Makasih Mas ya. Waktunya, terus teman-teman KPAJ jangan lupa diingatkan kembali kalau kalian punya cerita misteri kayak Mas Mas Hari, ya kalian bisa gabung sama kita di konten kita KPAJ Official Cerita Misteri. Kalian bisa komen di bawah atau DM di Instagram kami, dan jangan lupa Subscribe, like, dan komen. di KPAJ Official. Terima kasih sudah nonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.